Pernah coba mikir nggak? Kenapa ada orang yang kelihatan elegan dan ada juga orang yang enggak? Enggak banget dan terkesan kuno. Setelah gue mencoba mengamati lingkungan dan orang-orang di sekitar gue nemu beberapa perbedaan di antara mereka. Dan perbedaan itu bisa terlihat dengan cara yang cukup sederhana. Jadi pastiin lo tonton sampai habis karena di video ini gue bakal bongkar apa aja hal-hal yang seharusnya lo nggak lakuin kalau lo mau kelihatan elegan. Langsung aja kita ke hal yang pertama. Apa sih perbedaan sederhana yang kelihatan sangat kentara antara orang yang elegan dan enggak? Yaitu dari tutur kata mereka. Orang yang elegan ini cenderung punya sikap yang santun dan sopan waktu dia berinteraksi dengan orang lain. Mereka yang elegan gak berkata kasar, jorok, atau naikin intonasi suara yang gak jelas maksudnya apa. Karena kebiasaan orang lain menilai kepribadian itu dari gaya berbicara dan tutur kata. Lo bayangin aja, orang-orang yang dikit-dikit ngomong kasar, sampai karena udah mendarah daging dengan bahasa kasarnya itu, dia manggil temennya sendiri dengan sebutan hewan. Mirisnya lagi, temen yang dia panggil itu gak marah, malah nyautin balik lagi dengan sebutan hewan lainnya. Mereka menyebutnya, ini bahasa akrab kita. Heh, ini gue lagi di kebun binatang apa gimana sih? Sangat miris gue liatnya teman-teman. Lo bayangin aja, orang tua mereka tuh ngasih nama ke anaknya dengan nama yang bagus. Bahkan ada sebutan, nama itu adalah doa. Misalnya ada orang namanya Rizky, maknanya kan berarti anugerah atau rizki. Lo ganti jadi babi. Apa gak sakit hati orang tuanya? Orang yang elegan juga gak suka bertele-tele atau ngomongin hal yang gak penting. Karena itu malah buat mereka jadi kelihatan kayak tong kosong yang nyaring bunyinya. Selain itu, penampilan juga menjadi faktor penting. Orang yang elegan biasanya berpakaian rapi dan menyesuaikan pada tempatnya. Di sisi lain, orang yang gak elegan mungkin terlihat kurang peduli sama penampilan mereka. Bisa aja mereka pakai pakaian yang gak sesuai, kurang terawat dan gak menyesuaikan tempat. Misal di acara formal, tapi lo pakainya sendal jepit, kan gak banget gitu. Ya meski nggak ada larangan tertulis juga yang nggak ngebolehin pakai sendal jepit, sebenarnya buat terlihat elegan itu justru lo bisa pakai pakaian yang simple aja, tapi sangat tunjukin kalau lo itu rapih. Kalau lo mau cari aman, pakai aja baju-baju yang sewarna. Maksudnya nggak banyak corak atau warnanya yang terlalu ngejreng tapi lo nggak bisa mix and match-nya. Selain itu, tingkat perhatian mereka sama detail juga ngebedain kedua kelompok ini. Orang yang elegan cenderung memperhatikan detail-detail kecil, kayak mereka menyajikan makanan, bagaimana mereka merawat lingkungan sekitar, bagaimana mereka merawat dirinya sendiri, atau gimana mereka nunjukin rasa hormat sama orang lain. Hal lain lagi yang ngebedain dua kelompok ini adalah cara mereka menggunakan sosial media. Itu tuh kalau lo pada yang masih suka nyindir-nyindir di sosial media, di story Instagram atau WhatsApp, gue mau ngasih tahu, lo sangat nggak elegan. Cara lo nyindir di sosial media malah nunjukin seberapa rendah kualitas diri lo. Emang lo pikir dengan nyindir di sosial media, orang-orang bakal takjub sama lo? Bakal mendewakan lo? Enggak. Lo di mata orang-orang cuma malah bakal dipandang orang yang negatif. Nih orang toksik. Nih orang-orang tipe kayak gini tuh orang yang demen nyakitin orang lain. Orang yang berkelas dan elegan, mereka gak akan serendah itu. Mereka gak akan buang energi mereka buat gali lubang yang malah buat dia kelihatan buruk. Bagi orang-orang elegan, cara ini tuh gak banget dan terkesan gak dewasa dalam menyikapi masalah. Dibanding lo nyindir, kenapa juga lo gak memberanikan diri buat datang bicara langsung ke orang yang bersangkutan? Malah jauh lebih clear kan masalahnya. Orang yang elegan gak menjadikan masalah mereka dengan orang lain itu dijadiin hal yang sensasional dan makanan buat publik. Mereka sangat ngerti apa yang namanya privacy. Nah sebaliknya, orang yang gak elegan mereka gak peduli sama privacy. Dan hal ini malah bisa ngubah pandangan orang kalau lo itu drama queen atau drama king. Hal selanjutnya yang ngebedain kelompok ini adalah kebiasaan kentut ngupil sendawa. Gue tahu hal ini tuh lumrah terjadi di setiap orang. Ya karena kalau lo gak kentut ya sakit. Kalau gak ngupil juga tar hidung lo mampet sama kotoran. Tapi orang elegan gak melakukan hal-hal itu di sembarang tempat. Kalau mau ngupil ya biasain pas lo lagi mandi. Sekalian bersihin semuanya kan.
Gak sendawa atau kentut di depan orang. Mereka kalau mau kentut milih pergi ke tempat yang gak ada orang dulu loh. Karena selain mikirin diri mereka sendiri, mereka juga gak mau buat kalian merasa jijik dan bau karena gas yang keluar dari tubuh mereka. Kalau lo ngebiasain kentut, ngupil, sendawa di sembarang tempat, apalagi di depan orang yang gak deket sama lo, jangankan orang yang gak deket deh, even orang yang deket sama lo pun kalau lo ngelakuin 3 hal tadi mereka bakal ilfeel dan risih sih. Jadi itulah perbedaan orang yang elegan sama yang gak elegan. Kalau lo mau terlihat lebih elegan, ya jangan lakuin apa yang kayak gue sebutin di video ini. Tips yang gue kasih ini masih baru sebagian kecil atau hal dasar yang kentara ketika lo ingin menjadi elegan. Menjadi elegan tuh banyak manfaatnya. Lo bisa jauh lebih dihargai dan dihormati sama orang lain. Orang juga bakal segen sama lo, karena lo bukan orang murahan yang kelihatan bisa dipermainkan. Selain itu, image lo juga bakal bagus. Nah, hal ini yang bisa ningkatin peluang kesempatan-kesempatan baru buat lo menuju keberhasilan yang lo inginkan. Mungkin segitu aja video kali ini. Kalau lo rasa video ini bermanfaat dan lo suka belajar tentang kehidupan, lo subscribe aja channel ini, like dan komen. Gue Erin, and see you next video.